Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sri Wahyuni, NIM 220401010, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, saya di sini memenuhi tugas dari mata kuliah Pembimbingan Konseling Islam dengan Ibu dosen Ibu Novitayanti MPD. Saya akan membahas satu materi yang berjudul menjelaskan subjek dan objek bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam merupakan pendekatan bimbingan dan konseling yang berlandaskan ajaran Islam. Tujuannya tidak hanya membantu individu mengatasi masalah psikologis atau sosial, tetapi juga membimbingnya untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam praktiknya, bimbingan konseling Islam memiliki dua elemen penting yang perlu dipahami dengan baik, subjek dan objek. 1. Pengertian bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam adalah proses bantuan kepada individu yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan berdasarkan nilai-nilai Islam, agar individu tersebut dapat memahami dirinya, lingkungannya, dan mampu menyelesaikan masalah hidupnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Prinsip utama dalam bimbingan konseling Islam adalah tauhid, yakni menjadikan Allah sebagai pusat orientasi kehidupan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersumber dari Al-Quran, hadis, serta contoh kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, penting untuk memahami arti dari istilah subjek dan objek dalam konteks bimbingan konseling. Subjek adalah pihak yang memberikan bantuan atau konseling. Dalam hal ini disebut juga sebagai konselor. Objek adalah pihak yang menerima bantuan, yaitu individu yang menghadapi masalah atau memerlukan arahan. Dalam konseling, mereka disebut sebagai konseli. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab tertentu agar proses konseling berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Objek dan bimbingan konseling Islam. Konseli adalah individu atau sekelompok orang yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, pendidikan, atau agama. Dalam pembimbingan konseling Islam, konseli dipandang sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi fitrah untuk menjadi baik, namun mungkin menghadapi hambatan dalam perjalanan hidupnya. Ciri-ciri konseli: mengalami konflik batin, spiritual, atau sosial, ingin memperbaiki diri atau keluar dari kebiasaan buruk, menghadapi kegelisahan atau kehilangan arah hidup, butuh panduan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Hubungan antara konselor dan konseli dalam Islam. Hubungan antara konselor dan konseling dalam pembimbingan konseling Islam tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga spiritual. Hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan, kasih sayang, keterbukaan, dan nasihat. Tujuan subjek dan objek dalam proses bimbingan konseling Islam. Secara keseluruhan, hubungan antara subjek
atau konselor dan objek atau konseli dalam bimbingan konseling Islam memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Membantu konseli mengenal dirinya dan Tuhannya. 2. Bimbingan konseli untuk menyelesaikan masalah hidup secara Islami. Yang ketiga, mengarahkan konseling agar kembali pada fitrah dan nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup konseli di dunia dan di akhirat. Dalam bimbingan konseling Islam, subjek dan objek merupakan dua elemen penting yang tidak bisa dipisahkan. Subjek adalah konselor, yaitu orang yang memiliki keahlian dan spiritualitas untuk membimbing individu, sedangkan objek adalah konseli, yaitu individu yang sedang menghadapi masalah dan membutuhkan arahan. Dalam praktiknya, hubungan antara keduanya harus dijalin dengan kepercayaan, kasih sayang, dan prinsip Islam. Bimbingan konseling Islam bukan hanya bertujuan menyelesaikan objek adalah konseling, yaitu individu yang sedang menghadapi masalah dan membutuhkan arahan. Dalam praktek hubungan antara keduanya harus dijalin dengan kepercayaan, kasih sayang, dan prinsip Islam. Pembimbingan konseling Islam bukan hanya bertujuan menyelesaikan masalah, tetapi juga membawa manusia kepada ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.